Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa. Sumber-sumber keilmuan kita banyak karena jasa-jasa para ulama Alawiyin membukukan, mensyarah, termasuk Syekh Murtadha Az-Zabidi, ya, yang mensyarah kitab Ihya Ulumuddin itu. Beliau bukan sekadar ahli fikih, ahli tarikh, tapi juga muhaddis. Tentu tahu sanad yang munqati', sanad yang muttasil. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab tarikh, apakah itu Al-Ghurur, ya, atau Aslul Bahr, kita temukan nama-nama itu. Nah, kalau ada yang ngotot, kira-kira ada apa di belakang ini? Yang berjasa besar mengisi ilmu pengetahuan itu, nih, jangan kaget. Yang pertama kali bikin ilmu nahu grammar, bukan orang Yaman. Tenang. Namanya Imam Amr bin Umbul atau Imam Sibaweh, orang Persia, orang Ajam. Yang pertama kali gawe ilmu balaghah, kesusastraan bahasa Arab, ma'ani, bayan, badi', itu supaya bahasa Arabnya bagus seperti Quran. Imam Amr bin Ubaid, bukan orang Yaman. Yang pertama kali gawe ilmu tajwid, idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, madlazim, majaiz, matobi'i, namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224, bukan orang Arab. Yang sing gawe titik, titik siji ngisor, titik dua dhuwur, titik tiga dhuwur, titik tengah siji, hak non titik, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, bukan orang Arab. Singgal harokat fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun, bukan orang Yaman. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, orang Farhad. Kalau mana Afghanistan, bukan Yaman. Sing gawe ilmu usulul fiqh, piye caranya memahami Quran hadis, Imam Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Ubaid bin Abdul Aziz bin Abdul Muttalib, bukan orang Yaman, orang Gaza Palestina. Saya kira lagi digempur nang Israel, Imam Syafi'i. Abu Hanifah mazhab Hanafi, bukan orang Yaman. Ahmad bin Hambal, bukan orang Yaman. Imam Malik dan seterusnya. Orang Yaman ada, orang Yaman sing mensyarahi Ihya Ulumuddin, Ittihad Sadah, itu orang Yaman tuh, orang Yaman. Tapi kebanyakan ulama bukan orang Yaman. Imam Ghazali, ahli fiqh, ahli ilmu kalam, teologi, ahli filsafat, tasawuf, sufi besar, tokoh sufi besar, Al-Ghazali, karangannya Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, Al-Iqtisad, Al-Jamul Awam, Al-Arba'in, Al-Mankhul, Al-Qiyas, Al-Mustasfa, Maqasid al-Falasifah, Tahafutul Falasifah, Minhajul Abidin, Adabud Dunya Waddin, puncaknya Ihya Ulumuddin, bukan orang Yaman, orang kota Kus, provinsi Khurasan. Orang berziarah tinggalin untuk kuburannya ke Khurasan, Iran. Masya Allah. Ya, siapa lagi? Imam Subuh saya takon. Jadi rata-rata ulama itu orang ajam. Ya ada yang bukan ajam sedikit, ada. Rata-rata orang ajam. Yang pertama kali gawe ilmu kalam, sifatnya Allah, orang puluh, wajib, semua salah puluh, ilmu kalam namanya Wasil bin Atha, bukan orang Yaman. Paham? Ya, oleh karena itu, sekarang tinggal ulama Jawa. Orang yang menyatukan dua tarekat Abdul Qadir Al-Jailani Qadiriyah disatukan dengan tarekat Ahmad Bahar Naqsyabandiyah, dijadikan satu. Dua tarekat jadi namanya siapa?
Syekh Ahmad Khotib Sambas Kalimantan Barat. Kalimantan Barat orang Sambas, tadi di Mekah, wafat di Mekah. Kitabnya namanya Fathul Arifin. Orang mana itu? Sambas. Orang yang telaten ngajari fikih, Safinah, Syarah Safinah, Syarah Sulam, Izan Darori, Nihayatul Zain, Tafsir Munir, Syekh atau Kiai Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, kakeknya Ki Ma'ruf Amin, kakeknya Wapres. Orang mana itu? Nah, ada Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas sekitar ke Mekah, pulang ngarang kitab namanya Manhaj Dawin Nazar, ilmu mustalah hadis. Sampai saiki, sampai sekarang kitabnya dipakai di Al-Azhar Mesir, menjadi kitab pokok di Al-Azhar Mesir. Bukan orang Yaman. Orang mana? Ada lagi Syekh Abdus Somad Palembang. Orang Palembang juga ulama besar di Mekah ngajar. Syekh Yasin Padang baru wafat tahun 90. Karangannya Syarah Abi Dawud 20 jilid, Tahsilul Usul, Hoyatul Usul, Ahkamul Quran 2 jilid, dan banyak sekali karangan sudah juga banyak. Yang besar Syarah Abu Dawud yang paling besar. Orang Padang. Orang mana? Bukan orang. Saya mau memilih tanggung jawab. Singarang ilmu mustalah hadis, metode menseleksi hadis, ini sahih, ini hasan, ini dhaif. Sahih syaratnya papat, antara guru dan murid ketemu, gurunya apalan, orang tahu lali. Nomor 3, gurunya kelakuannya lempeng, orang tahu nyolong sendal di masjid. Nomor kawan adil, harus sahih. Kurang 1 hasan, kurang 2 dhaif, dhaifnya maktu, munqati, mursal, mu'allal. Yang pertama kali ngarang metode metode namanya Syihabuddin Romahul Muzi. Bukan orang Romahul Muzi yang punya tafsir 32 jilid, namanya tafsir Al-Mafatihul Ghaib. Saya baca setiap malam Jumat dan malam Senin di YouTube, ada di YouTube tuh. Saya baca itu tafsir paling angel. Namanya Muhammad bin Umar Fakhrul Razi dari kota Roy. Razi itu Roy, kota Roy. Di Tahran kan, di Tahran, di Iran. Bukan orang? Sing pertama kali nggak ada tafsir sempurna. Sahabat Ibnu Abbas ndamel tafsir tapi bukan sempurna, hanya 2 jilid. Sing pertama kali ulama ndamel tafsir sempurna 10 jilid. Imam Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, orang Tabaristani. Orang aku cerita itu entah waktunya.